Selamat datang di konten Wayang Transformation, mentransformasikan kehidupan manusia dalam layar wayang dan layar wayang dalam kehidupan manusia. Ini keseriusan Rai kita. Openingnya keseriusan Rai. Yo nek keseriusan ra apa wong netizen wae sing wiji. Oke, teman-teman, ini mungkin konten pertama kita di Wayang Transformation. Di samping saya, kenalan saya Heno Aldebaran Gili yang punya channel ini. Di samping saya di sini sudah ada seorang coach leadership, seorang coach NLP, seorang yang bergerak di bidang leadership dan pengembangan pola-pola psikologis, kemudian hypnotism, coach atau saya biasanya manggil Cak Wiro, Coach Wiramukti yang bisa dipanggil Cak Wiro. Seorang sahabat, seorang mentor, seorang senior, seorang konco sambat. Walaupun ini senior sekali, anak muda zaman dulu, anak tua zaman sekarang. Tapi yang jelas gini, Mas Henok atau Kidalang, aku pernah EB ya. Ini kayak serius banget ya. Saya jadi bingung. Artinya begini, ini yang jelas obrolan santai kawan-kawan, dan saya juga berterima kasih sekali hari ini bisa bareng-bareng ngobrol dengan Mas Henok di channelnya. Jarang-jarang terjadi. Di tengah kesibukan beliau, akhirnya saya juga bisa di tengah kesibukannya beliau. Dan yang menarik adalah beberapa saat yang lalu saya sempat dihubungi chatting lewat WA, yuk buat konten yuk. Yang menarik apa ya? Yang masih ada hubungannya bagaimana kita bisa menjaga kebinekaan dan keindonesiaan kita. Nah, tanpa harus menjadi aneh, maksudnya tanpa harus menjadi sesuatu yang betul. Yang ketok nasionalis banget, yang memulai dengan hal-hal yang sederhana, yang dekat dengan kita. Nah, terus ora jok kudu tadi. Aku iso maya, aku sok dalang. Aku ya wis ngerti. Terus bagaimana menghubungkan wayang dengan disiplin ilmu atau beberapa kegiatan yang sering saya lakukan. Terus akhirnya kami muncul ide bagaimana kalau dalam edisi perdana ini kita membuat judul bahwa wayang itu adalah hipnotis. Wayang itu hipnotis. Oke. Wayang. Kita bicara wayang itu ada banyak hal yang bisa dibahas ketika wayang itu hipnotis. Kok bisa sih Cak Wiro itu menganggap bahwa wayang itu hipnotis? Oke. Cak Wiro dari background tadi leadership coach dan lain-lain itu. Kemudian saya dari background yang ya sok-sokan ngerti wayang. Sekolah wira tahu soal wayang gitu. Ya hobiis wayang lah kalau saya bilang hobiis wayang. Kok bisa gitu, Tapi kawan-kawan, karena dulu pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO ketika menjadi dalang muda, serius. Dalang bocah waktu dalang itu. Bocah. Kalau dalang muda ya. Dalang bocah dulu. Kayak begini, sekarang ketika pertanyaannya seperti itu, ada sebuah pertanyaan yang menarik. Pernah nggak melihat sebuah konser sampai histeris, sampai cingkrak-cingkrak? Atau pernah nggak lihat sinetron? Kalau yang tren saat ini mungkin ada, karena teman-teman di kantor juga banyak yang nonton itu. Ya Pak, yang ada namanya saya ya. Sorry, Aldebaran before it was cool. Terima kasih Bapak Dixon dan Mama Yuyu. Aldebaran before it was cool. Artinya pernah nggak di sana ada gemes, ada pasti nangis, ada ketawa, ada seneng, ada terharu. Mungkin kalau saya bukan sinetron, lebih ke tadi ke konser tadi itu loh, histeris. Oke, iya. Kalau tataran ini kawan-kawan pernah mengalami semua, maka kita tarik ke belakang, ada sebuah sejarah yang menarik. Tahun 2019 kami berdua pernah membuat festival wayang dan saya dikenalkan dengan bagaimana sejarah wayang itu ada di Indonesia. 2019 Festival Wayang Magelang di bulan April tanggal 9 11
Aku lupa ya. Nanti nggak tahu. Kalau udah selesai syuting tak cross check tanggalnya berapa. Tapi yang menarik adalah di situ saya dikenalkan bahwa ada penggalan dari Oh, iya tanggal 10 atau tanggal 11 ya, itu. dari kitab apa itu? Ya? Kalau saya nggak salah KKP Arjuna Wiwaha ya itu ya. Iya Arjuna Wiwaha yang itu toh yang Walulang Inukir itu ya. Yang di sana dikatakan bahwa Anangis Sasakal Muda Hidupan itu kan. Nah, yang hafal bahasa Sanskertnya adalah beliau, saudara-saudara. Saya nggak hafal, tapi saya nggak hafal. Ingat-ingat sidik. Yang saya kawinya ingat-ingat sidik. Yang saya ingat adalah bagaimana ternyata pertunjukan wayang itu bisa membuat orang tertawa dan bisa membuat orang menangis terseduh-seduh, padahal orang tahu bahwa yang diketawain dan yang ditangisi itu adalah dari kulit yang diukir. Oke, karena orang tahu Walulang Inukir, gitu kan? Orang tahu kulit yang ditatah, kulit yang diukir, gitu. Maka apakah bisa Walulang Inukir itu sendiri menghipnotis? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara wayang di situ adalah multi induksi yang dinikmati oleh suyat kalau dalam istilah hipnotis. Iya. Oleh klien, oleh penonton. Itu multi. Oke, kita bicara seni pertunjukan wayang. Tetapi kalau kita di edisi perdana ini kita bicara soal Walulang Inukirnya dulu. Tak tantang wis. Jadi begini, siap. Jadi begini kawan-kawan, yang menarik itu ini. Sebelum kita berbicara tentang Walulang Inukir, saya harus memberikan penjelasan bahwa secara alami manusia itu apa yang kemudian diterima itu adalah representasi dari apa yang dia lihat, apa yang dia cium, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar, dan apa yang dia kecap. Jadi 5 panca indera itu sebagai driver atau sebagai pintu masuk pengalaman yang ada di dunia nyata. Untuk jadi induksi ya? Untuk menjadi induksi. Entah, karena begini, itu akan menjadi induksi ketika kita membuat arti. Ya, tanpa ada arti nggak mungkin jadi ketika induksi. Kita tidak memberikan arti kepada peristiwa, itu tidak ada apa-apanya. Nah, kalau kita bicara tentang kembali ke Walulang Inukir, kenapa enggak? Oke, kenapa enggak itu? Maksudnya mungkin untuk teman-teman yang sudah akrab dengan wayang, seperti saya misalnya, bisa jadi wayang si Walulang Inukir itu hipnotis. Kenapa? Kok iso toh? Maksudnya orang sampai ya kalau orang umumnya dengar hipnotis itu kan selain yang versi hipnotismnya Romy Rafael yang untuk pure entertainment gitu. Selain itu, orang berpikir bahwa hipnotis itu gendam. Jangan. Saya akan memperbaiki Romy Rafael. Romy Rafael untuk yang dulu-dulu memang terlihat sebagai entertainment. Tetapi ketika melihat channelnya beberapa tahun terakhir ini, terima kasih Pak Romy, itu menarik. Benar-benar itu bagaimana dia menyadarkan bahwa setiap orang itu punya potensi. Iya. Oke, terima kasih Mas Romy. Ya orang tahunya gitu, orang awam gitu ya. Bahwa itu membuat kita kan ya satu sisi membuat kita lupa atau membuat kita gimana lah, atau yang paling sederhana yang diketahui orang kalau di pasar gitu ketemu, akhirnya lu ini korban hipnotis gitu, akhirnya digendam duitnya hilang gitu misalnya. Oke, saya mengutip ucapannya Mas Roni aja, Mas Romy Rafael. Yang menarik itu begini, kalau memang itu adalah gendam dan hipnosis, kenapa selama 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda? Kalau semua orang bisa itu, tinggal tepok suruh pulang-pulang. Nah, oke. Kalau saya bilang tadi, kalau Walulang Inukir itu gendam saya iya. Lalu kalau nggak digendam nggak mungkin toh saya bensasi pirang sasi sepisan gitu tetep. Jadi begini. Tulungan yang penatah ngetokke duit gendam kuwi jane gendame penatah. Gendame pencorek. Jadi terima kasih buat yang gendam saya, Mas Rudi, Mas Ulu, Mas Bimo, Anda semua menggendam saya. Dengan artefak-artefak Anda itu. Fenomena hipnosis itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita menerima saran dari orang untuk melakukan sesuatu, itu adalah hipnosis. Hipnosis secara sederhana bisa dikatakan bahwa ketika orang itu mulai fokus dengan dirinya sendiri, fokus internal, itu adalah hipnosis. Jadi misal nih nyopir dari Magelang ke Jogja, nggak tahu tiba-tiba sampai Jogja ya, aku nggak ngerasain tuh lewat salam gitu. mundilan.
dilatasi waktu itu juga Hipnosis. peristiwa hipnosis, bukan hipnosis, Oke, peristiwa peristiwa hipnosis. Untungnya saya nggak seperti itu karena kalau lewat Mondilan saya selalu ingat bakmi Bahkim. Nah, Sama peristiwa itu. Jadi sate dan tongseng. Jadi demikian juga dengan Walulang Inukir. Walulang Inukir. ya. Walulang Inukir. Itu juga seperti itu. Nanti ya kita akan berbicara masalah archetype ya, tetapi kita berbicara dengan ini Wayangnya kulit yang diukir. Oke. Melihat dari bukti sejarah yang sudah terdokumentasi dengan baik pada waktu itu, ditambah dengan fenomena yang ada sekarang, mungkin kita perlu mengadakan eksperimen, Gus. Jadi gini, suatu saat perlihatkan dua wayang yang kira-kira antagonis, orang suruh milih mana yang kira-kira punya kepribadian atau menokohkan yang baik, mana yang menokohkan yang buruk, secara sederhana aja. Kalau gini kan gampang ya. Kalau gini ya, kalau buat saya yang udah biasa lihat. Kalau gini misalnya ini kan benar-benar jauh sangat berbeda gitu ya. Biar kelihatan nggak? Atau di sini. Biar ada lampunya. Wah katuan. Nah, yang satu gini, yang satu gini. Pasti kelihatan lah ya gitu kan dari bentuk-bentuk wajah gitu. Saya yakin hampir 90% atau 100% logikanya ketika ditanya secara spontan dan menjawab secara spontan mana baik mana yang buruk, pasti mereka akan memilih bahwa yang dipegang di tangan kanan di sana betul kanannya saya pasti akan melihatnya ini yang baik, kemudian yang kiri itu yang buruk. Tapi ini kan sederhana case-nya. Kalau dia tokoh antagonis yang ya nun sewu, misalnya kayak Cakil atau Buto atau apa, itu kelihatan lah ya antagonis. Jadi benar-benar raksasa versus Satria. Kalau apakah itu ya nggak tahu wayang? Iya, apakah kalau itu masih bisa diterapkan kalau gini? Misalnya nih di wayang itu kan raksasa sing apik atine ya ono Kumbakarna, Bagaspati gitu kan. Itu raksasa, bahkan Bagaspati itu terkenal punya darah putih gitu kan, punya darah yang dia tidak membunuh orang, tidak memiliki musuh gitu Bagaspati. Bisa nggak sih misalnya gitu orang awam itu disandingkan wayang Buto Raton yang katakanlah Purusodo atau siapa gitu, terus sebelahnya Bagaspati gitu misalnya, yang lebih kompleks gitu. Atau misalnya gampangnya ini deh, ini dua wayang ini agak tricky, kita tumbuk nang meja sebelahku ini yang menggawane wayang iki ya. Misalnya gini, ini sama-sama tokoh Satria gitu. Nih, oke, sama-sama tokoh Satria tapi gitu. Oke. Ya ini ya teman-teman lihat ya, sama-sama tokoh Satria. Kira-kira yang mana yang antagonis, mana yang protagonis? Bentar, saya harus tanya dulu. Cawira tahu nggak ini tokoh siapa dan tokoh siapa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Oke, tidak dari orang yang nggak tahu ya. Beneran nggak tahu ya ini. Ya. Beneran nggak tahu ya. Kalau ini tahu. Kalau ini tahu. Ini tahu. Ini nggak tahu ya. Oke. Yang ini tidak tahu, yang ini tahu. Oke. Mana yang antagonis, mana yang protagonis? Setahu saya ini yang protagonis. Oke, ini protagonis ya. Ini antagonis. Oke. Kenapa? Kalau ini protagonis oke, karena mungkin sudah tahu ini tokoh siapa. Ini tokoh Arjuna teman-teman, tokoh Janaka. Oke. Kalau yang menariknya adalah kok bisa tahu ini yang antagonis? Selain karena tahu itu tadi Arjuna, kan bisa aja ini ketika ini tokoh Satria juga protagonis gitu. Kalau lihat bentuk-bentuknya mirip juga dengan Arjuna, gelung, terus bentuk wajahnya juga mirip gitu. Dari sisi mana gitu ketika melihat ini antagonis gitu? Coba disandingkan, dijajar kayak gini. Ada beberapa detail yang akan berbeda, terutama dari sisi wajah. Oke, kelihatan nggak ya? Oke, gini. Nah, oke, sama ini. Nah, ada beberapa detail-detail yang apa ya? Jadi begini, satu yang menarik itu adalah beberapa detail yang kelihatan memang sama-sama nungguk. Sing siji wajahnya, kalau teman-teman yang di sana kalau dari dekat sih kelihatan ya. Ada beberapa detail wajah yang kelihatan tricky yang di sebelah. Yang ini ya kelihatan tricky, yang ini kelihatan lebih tulus gitu ya.
Oke. Karena di situ begini, kalau kita berbicara bahwa ini sebagai artefak, ada sisi-sisi emosi yang ditampilkan oleh penyungging, Penatah dan penyungging ya. Penatah itu yang memahat, penyungging itu yang mewarnai ya. Ya. Penatah dan penyungging itu yang emosinya disalurkan ke benda yang Ke ini ya. tentang siapa yang dibuat dan karakternya seperti apa. Ada detail-detail, kalau dari teman-teman di sana nggak kelihatan sih ya. Kalau kita lebih dekat maka akan lebih terlihat tentang satu pilihan warna, yang kedua madepe, proporsi ini madep, besar kecilnya, lancung orane, kelonjongan muka gitu ya, bentuk kelonjongan mukanya, detek ininya tinggi bahu ya. Betul. Kelihatan berbeda ya teman-teman. Terus penggunaan probo, ini penggunaan aksesoris probo ya. Kenapa yang ini lebih panjang, lebih pendek, itu juga akan berpengaruh terhadap posturnya. Betul. Sehingga kalau kita membayangkan ini sebagai sebuah realita manusia yang ada, kita bisa membayangkan iki wonge kok ngopo to? Iya. Oke. Jadi tanpa harus tahu tokoh gitu ya. Tanpa harus tahu tokoh sudah bisa menyimpulkan bahwa ini antagonis dan protagonis dari wujud. Betul. Dan menariknya, saya harus garis bawah bahwa apa yang barusan kita bahas itu sebuah hal yang cukup benar gitu. Dari pengalaman empiris saya. Contoh, beberapa kali saya nonton wayang ataupun bahkan saya wayang sendiri gitu, dicepai wayang, tapi tokoh yang saya imajinasikan itu tidak ada gitu. Misalnya di kotak itu tidak ada tokoh itu. Saya terpaksa pakai tokoh lain yang mendekati. Oke. Kekuatannya memang ditutur bahwa saya harus menuturkan ini si A, si tokoh ini gitu kan. Tapi dengan nyambat tokoh yang mirip itu, tokoh yang mirip yang mendekati. Nyambat ya nyerambah gitu ya, nyerambahi gitu kan. Dengan tokoh-tokoh serambahan gitu misalnya itu jadi muncul gitu loh, dan orang tahu langsung mana yang antagonis dan protagonis memang tanpa harus saya menggunakan catur atau menggunakan tradisi tuturnya gitu, tapi ke artefaknya itu langsung ada beberapa faktor yang bisa membuat orang tahu tanpa mereka harus tahu tokoh, tetapi mereka tahu karakter dan sifat. Salah satunya betul dari bentuknya sebagai artefak. Tetapi artefak itu kalau kita berbicara wayang kan tidak diam. Iya. Artefak itu kinestetis. Ya. Artefak kinestetisnya. Benar, berarti tadi visualnya sudah kecekel ya kalau induksi hipnosisnya. Betul. Visualnya sudah kecekel, terus kinestetisnya kecekel juga ketika wayang itu bergerak. Betul. Jadi dalam satu waktu yang nonton itu dapat 3 bonus auditori kalau kita nanti. Oh ya, ketika bicara auditori dan lain-lain, oke. Tapi kita batasi dulu di wujud ini. Oke, berarti kita bisa sih auditori untuk dalang, bukan untuk penonton. Ketika gini, oh iki lolange apa, iki lolange ora, nanti jadi pilihan gitu ya. Menghipnosis untuk memilih tokoh ini atau tidak. Memilih tokoh ini yang di dalam kotak itu misalnya ada Janoko 10 ya, mana Janoko yang dipilih gitu kan. Dan benar kalau dibilang hipnosis, di satu sisi saya harus bilang benar ketika contoh di situ ada Werkudara Wanda Bugis dan Werkudara Wanda Bambang dan Werkudara Wanda Lindu misalnya gitu, Lindu Panon gitu. Ada 3 Werkudara ditaruh di bersebelahan dan waktu itu menyuro dan perang gitu, di padat menyuro dan perang. Otomatis saya ngambil Werkudara Wanda Bugis. Kenapa? Ya Werkudara Wanda Bugis itu kan diambil sebagai perwujudan teman-teman dari Sulawesi gitu, yang di Jawa terkenal sangat keras, sangat kuat gitu, dan itu menjadi pasukan tersendiri, Bugisan itu ya, kalau di Jogja ada Bugisan gitu kan. Nah, itu memang Werkudara Wanda Bugis itu berfungsi untuk perang. Atau misalnya kalau di wayang Cirebon itu ada Wanda Pamuk gitu, atau di Wanda-wanda yang lain itu Wanda, kalau ya yang Surakarta itu ada Wanda Bedil, Wanda Gurnat. Nah, itu memang kan Bedil, Gurnat itu kan yang sangat maskulin dan berhubungan dengan perang. Nggak mungkin dong saya Wanda Bedil, Wanda Gurnat saya gunakan untuk seban di Patet 6 pertama kali keluar gitu kan, jejer di istana terus sudah siap-siap berperang, kayaknya aneh. Makanya kalau jejer pertama ya mungkin Wanda. Nah, konten kita bahas di
Tapi ini masih artefak, Cak. Masih bagian dari artefak, wondo emosi itu. Betul, kalau wondonya iya, tapi kalau sampai jujurnya kan berarti harus kita bahas di Oh iya, keutuhan jejernya. Maksud saya ketika saya memilih untuk jejer gitu, ketika memilih untuk adegan jejer, otomatis milih tokoh wayang yang cocok ya. Ketika dilihat disandingkan, oh ini podo-podo Werkudara, sama-sama Werkudara, atau oh ini sama-sama Buto Raton lah misalnya, Ratu Buto mau Sinewaka gitu. Ketika dia marah dan berperang gitu, atau dia kondisinya Sinewaka dan masih dengan kegagahannya sebagai seorang raja mesti berbeda gitu. Nah ini kawan-kawan agak tricky. Ketika kita membahas wayang sebenarnya kan tidak harus artefaknya saja yang harus kita bahas. Iya, tapi kita batasi di artefak dulu. Nah ini tricky. Ini adalah jebakan buat saya ini untuk membahas artefak lebih dalam. Yang sebenarnya kalau dari si hipnosis lucu juga kenapa artefak tok yang dibahas ya. Padahal induksinya warna-warna. Iya, oleh bahas induksinya sing liyane di paling di konten berikutnya. Nek, soalnya kan gini, kalau kita bahas dalam satu konten, saya yakin bahasan kita bisa 7 hari 7 malam. Ini kita sekarang aja sudah rolling 20 menit, nggak apa-apa, nggak masalah. Mau 40 menit mau berapa terserah. Tapi oke, artefak tadi menghipnosis, penonton terhipnosis, dalang terhipnosis. Nah, dari artefak, dari yang menarik lagi gini, kalau kita berbicara artefak yang kita lihat dari sisi dalang dan kemudian itu yang bisa menghipnosis penonton. Ini fungsi dalang untuk menghipnosis, tetapi adalah pilihan artefaknya. Kalau tadi yang dibahas adalah yang godo, yang bedil, yang pamuk, yang dan lain-lain. Tapi yang menarik itu begini. Kalau pakai tokoh-tokoh yang lucu, yang rollingnya itu biasanya pakai itu, bagongnya satu dan yang lain kadang-kadang beda. Oh iya, iya, misalnya bagongnya Mbah Narto Sabdo dan bagongnya Pak Sukron. Nah, atau bagongnya Swargi Om Seno dengan ya yang sekarang yang lagi yang viral banget ya, banget gitu ya. Swargi Om Seno Nugroho itu memang kalau kita bicara bagongnya memang cukup viral gitu, bagong yang dan itu juga itu kalau sudah masuk ke suara tapi dari wujudnya saja ini kita memang betul kan beda gitu loh. Memang betul, karena bagong sendiri ada beberapa wondo. Bagong di Jawa Timur, bagong Jawa Timuran, bagongnya itu malah merabot. Maksudnya bagongnya itu tidak secelelean bagongnya Pak Sukron yang dipakai oleh Om Seno itu, bagong yang celana gasmi itu. Saya harus bilang itu kalau nggak tapak suci gasmi, tapi kayaknya gasmi gitu ya. Kalau lihat Jawa Timur, kalau tapak suci biasanya Jawa Tengah, Jawa Barat itu banyak kan ya. Tapak suci Muhammadiyah, kalau gasmi itu kan Gus Maksum celana merah itu. Kelihatan yang beda. Dan itu adalah representasi dari dalangnya. Ya, itu. Dan masing-masing dalang unik karena role-nya beda-beda kan. Dan di sana dia akan menggunakan wayang yang menurut dia istimewa. Oh ya. Personalized milik dia. Oh ya, betul. Dan bahkan harus memesan ke penyungging dan penata dengan gaya tertentu. Betul untuk pilihan penata dan penyungging. Betul. Membuat sebenarnya penonton juga akan kebawa ke sana. Betul. Memang secara penata dan penyungging itu menatah itu tidak sesederhana pola wayang kemudian dipahat, tetapi karena ada perbedaan wondo, perbedaan karakterisasi, ya misalnya Gatut Kaca, podo-podo Gatut Kaca antara wondo manten yang digunakan untuk pernikahan gitu kan, dan gandrung gitu, kemudian dibedakan dengan Gatut Kaca yang wondo tatit atau wondo guntur gitu, udah sangat berbeda gitu. Karena tatit itu fungsinya seperti kilat kan, menerjang sana sini gitu kan, untuk berperang gitu tatit. Memang wondo manten kan nggak mungkin kalau Gatut Kaca wondo manten dibuat dengan dedek tatit, kayak yang dedeknya lebih kurus, lebih singset lah, bukan kurus, lebih singset gitu. Kalau wondo manten ya seperti manten pada umumnya, gagah terus berisi badannya kan gitu. Maka nggak sesederhana Gatut Kaca ya di copy gitu. Makanya itu karena itu handmade jadi betul. Nah, pilihan penata itu juga ya kan jadi banyak. Nah ini yang kemudian sebenarnya tidak diketahui oleh khayal ramai. Khalayak ya ramai ya. Tidak diketahui oleh para penikmat wayang, banyak tidak tahu, banyak tidak diketahui. Banyak tidak diketahui dan bagaimana sebenarnya mereka terhipnotis juga banyak tidak diketahui. Bahwa ini ada struktur yang panjang. Oke, struktur yang panjang itu kalau saya boleh gambarkan ya, dalang
yang memesan karakter tertentu kepada penatah gitu. Atau penyorek bisa kalau zaman dulu ya dalang itu ya nyorek ya natah ya nyungging gitu. Kenapa wayang dulu punya kualitas apalagi dimainkan oleh dalang itu gitu. Karena wayangnya apalagi wayang-wayang yang kagungan dalam yang hiasan-hiasan Merorojo gitu kan. Ya otomatis kalau para sultan dan para sunan di masa lalu gitu ya, kalau saya belum melihat dokumentasi tentang wayang-wayang keraton baik itu di Cirebon, di Sumenep gitu kan. Saya nggak harus ngomong Jogja Solo karena Jogja Solo itu jelas banyak sekali gitu. Tapi artefak di keraton-keraton lain juga di Cirebon, di Sumenep, kemudian wayang yang di puri-puri yang di Bali memang kualitasnya berbeda dengan pedalangan. Ya bukan berarti pedalangan itu jelek, pedalangan dalam arti pedesaan bukan berarti jelek, justru banyak yang keren juga pedesaan. Tetapi bicara seorang raja pasti punya akses politis, punya akses kekuasaan untuk mengumpulkan sekian dalang untuk membuat wayang yang ia sukai gitu, yang menggambarkan dirinya gitu. Contoh ketika Sultan Agung Yoso wayang tertentu gitu kan, ya dia waktu kalau tidak salah itu kan Cakil ya yang kalau saya nggak salah, saya lupa banget, itu salah satunya Cakil gitu. Ini Buto Penyaring gitu. Jadi menarik karena begini, apalagi berbicara apa yang disukai gitu. Disukai dan ya disukai, dipercayai, dipuja bahkan gitu kan, untuk menggambarkan dirinya, menggambarkan ideologinya gitu. Nah, ini adalah bagaimana transformasi yang jadi transformation juga, bahwa wayang itu juga menghadirkan archetype, menghadirkan sesuatu yang berbeda yang menurut keyakinan kita. Contohnya ya, kalau kita berbicara keyakinan, mungkin di India sana ada aliran Krishna. Bagaimana mereka seorang pemuja Krishna, Hare Krishna ya. Krishna, KRSNAS-nya coret itu loh ya. Iya, Krishna itu. Ini saya ngambil Krishna yang ya biasanya orang kalau lihat Krishna itu tahunya kan Krishna yang, apalagi kalau yang nonton kartun yang itu jeliteng kakang lu. Iya, tahunya jeliteng kakang. Jeliteng itu kan artinya berkulit hitam. Iya. Krishna sendiri itu kan artinya memang yang berkulit hitam. Arti kata Krishna gitu. Jadi kalau ada orang memberi nama anaknya Krishna dan kulitnya putih, tolong dipikir ulang. Kalau putih itu ya Baladewa itu bule gitu loh. Kan bule kakangku kalau Werkudara kan gitu. Wah, bule kakangku ya. Wah, jeliteng kakangku, jeliteng kok kulitnya. Tapi nah ini menariknya Krishna yang saya ambil yang kulitnya perajan nih. Mahal jatuh sekali. Prodo Pak. Prodo ini tuh apa namanya? Kapit ya bule, lumayan lah. Gue tuen gitu tuh lumayan. Tadi kembali ke. Nah, rasa tekan kono, yang tak tanya dirimu aja. Nopo Kresna njaluki sing padha ngono lho ya. Yo sakjane nek digenepi duite ya geleme padha kabeh. Nah, wayang sak kotak geleme padha kabeh. Cuman gini, ketika bicara Kresna dulu gitu loh. Artinya kan enggak, ini kebetulan saya ngambilnya Kresna gitu. Yang lain yang Werkudara padha. Ora, sakjane sing saya seneng Werkudara ya Werkudara karena saya seneng Werkudara. Tapi kalau bicara tadi ke Kresna gitu, Hare Krishna gitu kan. Orang taunya Kresna itu kalau nonton Kresna di TV itu ya sekarang putih karena yang di Antv sekarang Kresnanya putih. Tapi kalau sebelumnya gitu yang nonton Little Krishna gitu, Kresnanya itu ungu atau warna nila, seperti patung-patung Krishna pada umumnya warnanya nila. Suling. Anak kecil di Vrindavan itu. Nah, Kresna di sini gembleng ya, nggak masalah. Tapi kita bicara Kresna gitu kan. Iya, wayang sebagai artefak yang menjadi archetype. Oke, artefak yang menjadi archetype. Salah satunya Kresna gitu. Kok iso? Nah, artinya begini. Kalau kita menurut Wikipedia kalau nggak salah, bahwa archetype itu adalah salah satu nilai-nilai universal yang diwariskan oleh nenek moyang. Yang menjadikan diri kita itu jadi role model lah gitu loh. Nah, artinya dari beberapa hal, dari pertunjukan, dari artefak yang ada kan itu menjadi simbol bagaimana dia akan berbuat. Iya. Menjadi simbol bagaimana kepribadian itu terwakili oleh simbol yang ada gitu. Iya, betul. Ketika bicara Kresna misalnya tadi Hare Krishna, sekte Hare Krishna gitu. Tapi yang lucunya gini. Ketika saya ketemu orang-orang atau turis atau ekspatriat Jepang yang ada di sini gitu,
Jepang itu kan bangsa yang menyembah matahari kebanyakan ya, Shinto ya. Logikanya kalau menyembah matahari berarti Dewa Surya gitu kan. Atau kalau enggak Surya ya Aradia di Surya. Maksudnya yang Karno, Adipati Karno itu kan, Surya Putra itu kan, Surya Putra Adipati Karno itu. Itu lebih cocok untuk orang Jepang kalau saya pikir gitu kan, karena mereka matahari. Tapi enggak, tapi ternyata orang-orang Jepang itu lebih suka Kresno gitu. Kalau saya misalnya dipeseni apa untuk ini minta apa namanya kenang-kenangan buat itu ya, Kresno yang mereka pilih. Saya nggak tahu kenapa, tapi setelah saya coba cari, saya coba tanya, karena mereka menggambarkan bangsa Jepang itu seperti Kresno, lantip, kemudian bijak, tastes, dan wow, berfilosofi tinggi, berkeilmuan tinggi. Nah itu yang jadi gambaran ya, termasuk apa ya, salah satu bagian dari kepolisian, sekolah tinggi, salah satu sekolah tingginya di kepolisian, saya lupa ya, sekolah Sespati atau apa saya lupa, yang di salah satu yang di Jakarta itu, yang bagian intelijen itu juga Kresno. Padahal kalau intelijen ya Kresno kayak tadi intelnya kapan dong, tadi ratu terus. Nek Kresno itu nek Kresno jadi BNN saya malah bisa. Kalau Kresno jadi BNN itu malah bisa, karena saya pernah lihat foto dan pernah ada lihat wayangnya juga. Kresna yang sangat India, Kresna muda Noroyono yang sangat India itu. Jadi Noroyono itu dari wayang dari daerah pesisir utara Jawa Tengah. Noroyono gitu, jadi Kresna masih belum pakai mahkota, jadi masih Noroyono gitu, masih Bambangan, tapi jangkahnya ciut, jangkahnya kecil gitu, jangkah tapi kecil. Itu dengan yang sangat sederhana dan bawa pipa candu, bawa pipa opium ya. Jadi itu kalau buat BNN cocok. Halo BNN. Jadi kembali ke sini kan jadi menarik, ternyata value ya. Iya. Berarti menjadi sama seperti ketika Bung Karno ya, Insinyur Soekarno ya, yang ia dinamai Adipati Karno gitu kan, dinamai dari Adipati Karno, justru memilih Gatotkaca, musuh terbesar Adipati Karno gitu kan, kalau saya bilang. Justru memilih Gatotkaca sebagai wayang yang sangat kalau kita terus akhirnya kepada beberapa pimpinan negara Indonesia, masing-masing juga punya role model sendiri. Iya. Mereka punya simbolisme. Betul. Ketika Pak Karno itu memilih Gatotkaca, bahkan saking sukanya dengan Gatotkaca yang perwira itu, gitu, dengan keperwiraan, perjuangan gitu kan. Spirit orang muda gitu, beri aku 10 anak muda selama kalian mengejarkan dunia itu kan, Gatotkaca muda. Dia juga saya kira sampai seperti ini, sampai membuat Gatotkaca Wondo Guruh dan Wondo Mega. Jadi Bu Mega dan Guru Soekarno Putra, GSP dan Bu Mega itu dibuatkan wayang Wondo tersendiri oleh Pak Karno gitu. Wondo Guruh dan Wondo Mega itu ada, dan kalau saya nggak salah memang jadi koleksi salah satu, kalau nggak salah Museum Wayang Pondok Tinggal, kalau saya nggak salah itu koleksi. Di sana, itu saya lupa tenger lahirnya Bu Mega atau yang tenger lahir Bu Mega, atau malah yang di Pondok Tinggal itu yang tenger waktu kita Ganjang Malaysia. Itu juga ada, dibikinkan Gatotkaca tersendiri. Gatotkaca Auri kalau orang bilang itu. Nah, ternyata ketika itu menjadi itu baru Bung Karno. Belum sampai ke Bapak Pembangunan yang justru bukan pembangunan gitu simbolnya. Bapak Pembangunan itu menyimbolkan dirinya dengan ini. Tapi juga menarik juga ketika menjadi, karena ini adalah satu role model juga, dan ini juga jadi belief juga, jadi keyakinan juga untuk beberapa masyarakat yang ada di sini. Betul. Karena role modelnya juga menarik, bahwa ini adalah apa ya? Oke, yang belum tahu, iya, dari manusia dekat gitu loh. Buat yang belum tahu, ini Semar ya teman-teman, Semar Badronoyo. Dan yang saya bilang Bapak Pembangunan tadi ya, Pak Harto ya, presiden kedua kita itu memang banyak menyimbolkan dirinya dengan Semar, dengan kedekatan dengan Semar. Misalnya laku tirakat di tempat-tempat yang dianggap sebagai petilasannya Semar gitu. Kemudian menggambarkan di masa-masa akhir pemerintahannya itu, di waktu-waktu itu membuat lakon-lakon, memesan lakon-lakon pada para dalang yang berkaitan dengan Semar babar jati diri, Semar bangun jiwa itu.
Pak Karno dengan Gatot Koco. Saya nggak tahu kalau presiden yang lain selanjutnya. Karena masa-masanya juga berbeda. Saya juga bisa memahami apa yang ada di benak-benak mereka karena memang itu yang menjadi spiritnya itu. Iya, benar kalau tadi Cak Wiro bicara bahwa tadi kayak Semar dipercaya oleh ini menjadi sebuah kepercayaan. Oke, bahkan bisa menjadi sebuah artefak ideologi. Artefak yang berkaitan dengan ideologi bukan hanya kepercayaan spiritual ya. Kalau tadi Semar memang banyak kita tahu petilasan Semar yang dianggap menjadi tempat petilasan Semar, kemudian orang lelaku di sana karena tadi Semar itu simbol Jawantah, kemudian dari karakter fisiknya itu kan muka Semar itu kan menyenangkan gitu dipandang, apalagi yang seperti ini ya, yang lawasan yang era-era Semar lama gitu, bedahan-bedahannya itu kan sareh gitu ya mukanya. Orang senang dengan karakter yang sareh gitu. Saya tuh kalau lihat Semar itu saya malah ingatnya tuh bukan ingat orang Jawa sama sekali. Saya nggak ingat orang Jawa kalau lihat Semar. Saya melihat Semar itu kayak Buddha Maitreya. Seperti Buddha Ketawa. Betul. Melihat Semar itu betul-betul seperti Buddha Ketawa, seperti Buddha Maitreya yang ya kalau dulu kan saya waktu SD di Tanjung Pinang itu lewat sekolah dan Vihara Maitreya yang depannya ada patung Buddha Maitreya besar itu saya pasti ketawa. Nah kalau saya lihat itu cuman itu Semar tapi Semar Swagenan itu, Semar Mbah Darman, Semarnya Mbah Gondo Darman itu benar-benar kayak Buddha Maitreya karena kalau ini kan ada kuncungnya ya, kalau punya Mbah Darman itu botak Semarnya. Jadi betul-betul wah Buddha Maitreya gitu. Saya kalau ingat patung Buddha Maitreya itu ingat itu. Nah, itu bisa menyimbolkan sebuah, tapi bisa menjadi bagian dari penyebaran ideologi dan ideologi berbangsa. Misalnya, aduh wayangnya nggak saya bawa. Saya punya wayang itu yang tatahan dan sunggingannya itu masih ada logonya PNI. Oh, Banteng segitiga PNI itu masih ada. Dan saya juga dapat cerita, ini dapat cerita ya, ketika bicara ideologi di tahun 55 berarti kita pemilu panas-panasnya pemilu itu kan 55 ya paling panas ya 55 sampai 65 itu masing-masing parpol terutama 3 parpol terkuat saat itu Masyumi, PKI dan PNI itu bisa membangun artefaknya mereka dengan bagus gitu untuk penyaluran ideologi selain dari tutur ya dari pilihan cerita itu kan tutur nanti itu di bagian tersendiri tapi di bagian artefak contoh di wayang saya itu memang disungging dan ditatah banteng gitu. Kemudian ada cerita saya dapat cerita bahwa ada juga artefak Udawa yang tidak pakai keris. Patih Udawa yang biasanya kerisan gitu, rapek kerisan. Enggak dipakai keris. Sandangannya itu malah pakai arit. Karena digunakan oleh teman-teman atau ya orang-orang PKI pada masa itu kita bicara PKI sebagai partai ya teman-teman bukan mencoba untuk menguak sisi sakit hati tapi bagaimana kita artefak sebagai sebuah ideologi komunisme itu selalu dekat dengan pertanian dengan agrikultur gitu kemudian sehingga dibentuklah Udawa yang celuritan pakai arit gitu. Dan memang kalau kita bicara Udawa sebagai patihnya Kresna gitu, Udawa itu kan hidup bersama Balaram dan Krishna gitu di Vrindavan gitu. Kalau di kartun di Vrindavan, kalau di pewayangan ya di Widoro Kandang gitu. Widoro Kandang itu kan daerah pertanian dan peternakan. Kresna itu dikenal sebagai seorang Gopala gitu. Nama lainnya kan Gopala itu sang penggembala gitu kan. Nah, Balaram jelas Baladewa itu senjatanya Lugoro gitu kan. Jadi di sana berarti kan di sini menyatukan antara bagaimana artefak tokoh dan artefak yang menyampaikan ideologi. Iya. Dari keyakinan betul. Mungkin ya. Kan banyak nih gunungan yang warna-warna gitu kan. Ya, seperti di belakang kita gitu kayon ada lagi juga kayon Pancasila. Iya macam-macam. Kalau dulu yang paling ikonik buat anak muda sekarang gitu. Jadi anak gen 90-an lah kalau saya bilang gen 90-an yang paling ikonik adalah kayon biasa tapi yang kemamangnya itu diganti logo Indosiar. Oh. Yang kedua ada yang logo TPI. Jadi ada 2. Saya ingat sekali dulu tahun 90-an itu ada 2 channel. Yeah. Yang paling sering menayangkan wayang adalah Indosiar dan TPI. Dan TPI itu menyiarkan
pernah menyiarkan pentas Pak Mantep dan Abah Asep almarhum. Jadi wayang golek dan wayang, jadi dua artefak itu ditayangkan bareng gitu. Jadi kolaborasi wayang golek wayang kulit. Ya walaupun bukan berarti juga TV lain enggak. RCTI dan Antv punya Kala Sinema saat itu di 2000-an awal. Kemudian semua TV itu waktu itu punya. TVRI jelas dengan tiap hari Minggu siang itu saya setelah nonton kartun di RCTI saya tune in ke TVRI untuk nonton Cempolo waktu itu. Itu pasti ada. Semua TV waktu itu lah pasti punya apa ya, bagian menayangkan wayang. Nah, tapi itu kayon yang ada Indosiar dan ada logo TPI itu. Kemudian TVRI juga ada, cuman karena saya jarang nonton TVRI gitu ya, kecuali wayang ya itu. Kalau Indosiar dan TPI itu memang ikonik gitu. Iya. Ya artinya kan bagaimana ternyata Kampanye bisa dilakukan dengan wayang berarti. Maksudnya ketika kita membahas tentang artefak, ternyata betul-betul menginduksi gitu. Iya. Yang pertama bagaimana dari sisi tatahan itu Iya. juga berpengaruh. Betul. Mana yang jahat, mana yang enggak, mana yang culas, mana yang cerikis, mana yang bodoh, mana yang pintar. Oke, misalnya kayak Sengguni ya. Kalau Sengguni itu ketoknya sederhana gitu. Kalau saya lihat sandangannya sederhana. Ini Sengguni Solo, Sengguni Surakarta. Ketoknya sederhana, nampak sederhana gitu ya, sebagai sangat beda dengan Mahabharata Star Plus yang seorang Raja Gandhara. Karena kalau di sini kan memang kerajaan, kalau di Jawa itu Raja Gandharanya dilepas itu, diberikan kepada adik-adiknya gitu kan. Ya, kemudian dia jadi patih di Ploso Jenar gitu. Nah, memang sederhana sandangan patih itu, tidak merabut seperti seorang raja, tapi nampak sekali culasnya gitu ya, biar kelihatan. Nah, dari sisi artefaknya, kita aduh anak-anakku Kurawangi kepiye. Ya, itu kita belum sampai tutur. Menarik ya. Jadi ada yang dari sini. Ya, dari mukanya ini bisa kelihatan ya teman-teman. Keculasannya itu dari bedahan mukanya gitu loh. Kalau ini dilupakan bawah atas, nah, lihat dari mukanya itu sudah nampak kalau culas gitu. Dan tanyakan pada siapapun. Boleh kita buat eksperimen. Iya. Mungkin harus kita bikin eksperimen suatu saat. Oke, ya. Suatu saat kita bawa wayang ke pasar atau kemana. Bukan culas mana yang enggak. Membuktikan bahwa ternyata secara artefak itu mereka juga membuatnya juga bukan main-main. Iya. Sehingga dengan keseriusan ini, keseriusan mereka baik kolaborasi ya berarti antara dalangnya, antara penatahnya, antara penyunggingnya untuk membuat satu karakter yang menurut dia mewakili gitu loh. Dan tanpa harus banyak cerita panjang. Iya. Lihat saja udah bisa. Lihat ini sudah bisa. Berarti sistemnya gini lah, kalau saya bilang induksi itu dimulai dari dalang, kembali dari dalang. Induksi itu dimulai dari dalangnya. Ya dalang kepada dalang sebelumnya atau sastrawan. Betul. Dalang itu terinduksi dari karya sastra, dari tradisi tutur dan apapun itu gitu. Kemudian dia menginduksi penatah gitu. Kalau sekarang ya jarang dalang yang natah sendiri, tapi kebanyakan dengan penatah. Dia menginduksi penatah itu dengan corean, atau mungkin dalang menginduksi penyorek. Ada beberapa kayak saya sendiri juga nggak terlalu bisa nyorek gitu ya. Kalau cuman neda yang ini ya ngemal gitu bisa, tapi kalau sampai nyorek detail enggak gitu ya. Ya tapi untuk menginduksi penyorek gitu istilahnya, saya kalau yang menggambar ya, sketnya itu saya kepingin misalnya saya pengen tuh Gatot Kaca yang kelihatan wewek, supaya ketika dimainkan di layar itu kelihatan bahwa dia itu badannya itu sterak gitu. Badannya sterak, badannya gagah. Maka penyorek akan menyorek seperti itu. Kan itu induksi ya, induksi. Kemudian gambar Gatot Kaca yang wewek itu baru ditata di atas walulang, di walulang inukir itu induksi lagi kan, induksi penatah. Nah, penatah itu tanpa harus berbicara kepada penyungging. Banyak kok yang penatah dan penyunggingnya beda, enggak satu orang gitu. Jadi misalnya natah di si A, kemudian yang nyungging si B. Contoh kayak wayang saya beberapa ditatah di Pocong, yang nyungging di Muntilan gitu. Atau yang saya ditatah di Sukoharjo, disungging di Wonogiri, atau ditatah di Wonogiri, sungging di Magelang juga ada. Nah itu segala macam seperti itu. Nah penyungging itu kadang melihat bentuk wayang sudah tahu karepe penatah itu arep mau bagaimana, mau seperti apa gitu ya. Itu sudah induksi lagi gitu kan. Kemudian dari penyungging menginduksi pengeluk gapit.
yang membuat Itu gapit. sendiri ya? Oh, ini induksi sendiri. Kadang karena menyungging nggak ngeluk gapit. Bakul gapit itu kebanyakan kuel gitu ya. Keluarga besar Trah Kuel itu, Kuelan Harjo itu. Memang banyak kan memang dari sana. Kalau gapit produsennya kan dari sana ya. Gapit dibuat itu kan mesti lurus karena dari tanduk kerbau lurus gitu ya. Kalau yang tanduk, kalau yang fiber, kalau sekarang banyak yang fiber juga, ada yang kayu juga, kayu sambung penjalin gitu. Itu lurus. Kemudian kan diluk. Ketika ngeluk itu kan tanpa harus ini dia sudah paham. Oh, kalau pengeluk gapit yang bagus ya dia sudah tahu proporsinya. Luk-lukannya harus di sebelah mana. Mana yang harus dipanasi untuk lengkung sehingga ketika nanti digerakkan oleh si dalang nyaman. Secara kinestetis bisa dibagus. Pemilihan bahan gapit, pemilihan tuding gitu kan. Misalnya kalau ada dalang yang tidak suka tuding bambu atau tuding kayu sama sekali, sukanya ya tuding itu harus sungu. Ada dalang juga yang sukanya tuding itu nggak mau kalau sungu, sukanya tudingnya kayu karena lebih enteng misalnya. Sudah kinestesis ya? Sudah kinestesis kan bagian dari artefak, tapi induksi juga kan, induksi si ini sudah tahu, oh si dalang kayu senengnya gitu kan gitu. Dia ketika ngeladeni dalangnya sudah proses dari awal ini hipnosis kan? Iya, sampai kepada dalang itu kemudian megang wayang dan dideliver ke orang gitu. Jadi ketika dalang milih wayang itu hipnosis. Iya. Dari sisi artefak itu jadi sebuah hipnosis ya. Betul. Jadi hipnosis itu bisa digunakan untuk menyampaikan pesan ideologi, agama, profiling juga iya. Iya, seperti tadi Pak Karno memprofiling Gatot Kaca, Pak Harto memprofiling Semar gitu. Pak Jokowi itu Kresno. Ingat beberapa kali Pak Jokowi nanggap wayang itu selalu Kresno. Dan bahkan kalau sekarang kita lebih peka, entah mereka punya konsultansi apa ya. Iya. Beberapa hotel, beberapa tempat menggunakan wayang. Kamar-kamarnya diberikan nama wayang supaya orang langsung berpikir, oh, nek kamar Kresno ini kamarnya megah gitu. Oh, kamar Arjuna kamarnya sederhana tapi itu indah. Itu menjadi archetype mereka. Betul. Karena saya belum pernah menemui ada wayang yang dibuat archetype yang non Jawa. Orang awam melihatnya negatif. Misal nih, nggak pernah saya lihat kamar yang namanya Dursosono. Kalau saya mungkin yang pernah saya temui itu Ciucap Dursosono itu ada. Nah, itu beda urusannya itu. Kalau itu sudah tepat itu. Iya, kalau secara bentuk, secara dari artefak ya. Karena sekarang hotel pun juga banyak memajang wayang, banyak ada. Iya ya, kenapa kamar dengan nama wayang atau lantai dengan nama wayang di hotel-hotel, di perkantoran itu tidak bangunan Rahwono gitu. Iya ada kan. Padahal kalau dipikir-pikir kalau hotel jenenge Rahwono mesti apik no. Kudune. Nek hotel bojone akeh gitu. Terus duwe taman Soko. Tapi kan pandangan etika universal ketika ini sebuah archetype. Iya, betul. Nilai-nilai yang universal yang diyakini sama-sama. Itu kan nggak bisa. Selalu kalau hall itu hall Bima, hall Werkudara gitu kan besar karena hallnya itu. Ya karena Bima dan Werkudara itu besar gitu. Betul. Artefak jadi archetype. Iya, hipnosis. Baru artefak ya, tahu bahwa wayang Werkudara itu besar tanpa harus tahu bahwa Werkudara itu besar. Seperti apa? Dia hanya tahu bentuk ini wayang Werkudara seperti ini dibandingkan dengan Janaka dia lebih besar, maka menamai hall itu dengan Werkudara dan kamar dengan Arjuna. Betul. Itu terjadi di beberapa hotel yang punya meeting room gitu. Meeting room yang besar atau hallnya dengan nama Bima, kemudian kamarnya kamar Arjuna atau lantai Arjuna. Menarik. Terus conference room diberi nama conference roomnya itu Kresno biasanya gitu. Karena itu bicara soal Kresno Duto dan harapan juga dari archetype yang dia terima. Iya. Betul. Menarik bahwa artefak adalah bagian dari hipnosis. Atau bahkan artefak itu sendiri sudah menjadi rangkaian hipnosis. Baik bagi penonton maupun bagi dalang. Iya. Oke teman-teman, bicara soal artefak, ini kalau kita nggak usaikan di sini dulu gitu. Iya kan pasti. Akan panjang sekali karena ini akan menjadi tayangan yang sangat panjang. Sejauh ini kita bisa belajar sama-sama dari ngobrol-ngobrol Wagu ini bahwa transformation artefak
Jadi transformasi atau perubahan atau apapun itu, pengalih wujudan artefak gitu. Dari sastra misalnya, dari sastra menggambarkan Werkudara yang besar, tinggi besar, kemudian membentuk artefak. Saya harus, sorry, nggak jadi saya akhiri, maaf. Saya tambahkan sedikit sebelum di akhir. Perjalanan artefak itu juga nggak sederhana ternyata. Membentuk Iya. artefak wayang ini yang perlu dibahas sedikit ya teman-teman sebelum kita akhiri. Saya harus singgung bahwa sebelum kita kenal Werkudara yang seperti sekarang, Bratasena yang seperti sekarang kita kenal, kita tahu ada tradisi arca dan relief. Dari relief kemudian dijadikan wayang, ya kan? Dari wayang kulit kemudian berkembang jadi wayang golek. Ada topeng juga, gitu kan? Menggambarnya bahwa Werkudara ya matanya telengan, terus ya dengan badan yang tinggi besar, gelungnya supeturan, gelung Minangkara gitu kan modelnya. Terus apa namanya? Kelat bau dan ininya Balibar Manggis dan gelangnya Condro Kirono gitu kan. Dan harus pakai kuku gini. Iya harus kuku Ponconoko itu, ya memang itu artefaknya seperti itu, dan itu artefak itu pun berjalan. Jadi kalau saya tambahkan lagi dari era wayang Purwa gitu kan, yang Werkudara gitu, di era wayang Madya diwujudkan dengan putu-putu dan buyutnya Antasena yang menyerupai, dan Gatotkaca yang lebih banyak niru Mbah Buyut gitu. Mbah Buyut, Mbah Buyut, Mbah Canggahe Werkudara gitu kan. Itu betul-betul dibikin dengan kain poleng seperti Werkudara, kemudian kukon gitu. Misalnya kayak kalau mungkin teman-teman kalau mau lihat di YouTube ada tayangan wayang Madya itu waktu pertunjukannya Mas Rudi Wiratama yang lakon Narayana Wahya atau Jayabaya itu, lakon Jayabaya itu keluar banyak ya kukon ya dengan pupuk tapi tidak gelung. Sudah sandangannya wayang Madya era pertengahan antara Panji dan Purwa. Di era Panji karakter seperti Werkudara dimunculkan di Kartolo dan Kalang, putra Lembu Amiluhur yang dari istri Aceh menjadi panglima perang gitu, dan dari istri Banda Naira. Jadi persatuan Indonesia sudah ada di wayang Gedog. Seorang raja punya istri yang Jawa ya, yang Jawanya jadi raja, panglima perangnya yang satu dari Aceh itu maritim kan gitu, yang satu dari Banda. Ya itu Dan- nanti kita Dan artefak itu artefak karena artefaknya memang Werkudara, diambil Werkudara, kemudian sandangannya dibikin rapek tapi tetap poleng, hanya lebih pendek seperti Werkudara, tidak gelung ya. Ini rambutnya yang di beberapa jenis wayang Gedog itu yang Kalang yang dari Banda Naira itu rambutnya dibikin keriting. Tapi yang dari Aceh rambutnya dibikin lurus gitu. Yang Ibu Aceh dan itu artefak gitu. Jadi membuat bahwa kekayaan Nusantara kita ada gitu. Dan itu menggambarkan berkembang, artefak itu berkembang. berkembang Bahkan terus. Sampai film itu bagian artefak bukan sih sebenarnya? Iya. Ada Bima X atau Bima S sekarang di film RCTI. Betul. It means ini Belum lagi ini yang produksinya Mas Hanung kalau nggak salah ya, Gatotkaca Satria Dewa. betul. Makanya ini perkembangannya kan wow. Artefak juga digunakan di Mas Joko Anwar, Perempuan Tanah Jahanam, yang pernah saya tulis reviewnya. Ya walaupun banyak yang nggak tepat, tapi terima kasih sudah mengenalkan wayang kepada banyak orang. Iya. Tapi secara artefak, gitu. Hanya memang pemilihan tokohnya yang perlu ditandani. Ya Mas Joko sudah baca tulisan saya kok. Mas Joko Anwar sudah baca tulisan saya. Apa ya? Artefak itu kaya dan itu menjadi hipnosis, menjadi induksi. Maka ya berkaca dari film-film modern yang menggunakan wayang gitu. Tadi Bima, terus Gatotkaca Satria Dewa, terus Perempuan Tanah Jahanam. Kartini juga waktu itu. Beberapa scene itu menggunakan wayang, walaupun ya Mas Hanung detail yang seperti itu ya. Pemilihan tokohnya, induksinya. Sebenarnya banyak. Pesan itu bisa dengan detailing seperti itu. Satu lagi. Saya ingat filmnya salah satu YouTuber Jogja itu. Mas Gendong, Om Gendong itu mau bikin film pentas terakhir. Itu ada artefak wayang yang sempat kita ngobrol waktu itu untuk garap pesannya itu Gondomono dipasang di gedek, dinding gedeknya itu.
Ingat Mas Gentong, sorry ya kawan-kawan, jadi harus sampaikan lagi bahwa wayang kulit itu kalau kita tadi mulainya dari wayang Purwo ya. Tapi sebenarnya ada wayang-wayang yang lain yang itu juga bagian dari wayang kulit. Salah satunya wayang kancil. Ya, wayang kancil, betul. Itu juga Itu betul-betul artefak, bener, induksi. Karena artefak yang induksi. Karena wayang kancil sendiri, kita dibawa meneh, nggak apa-apa, ras itu diakhiri, nggak apa-apa, live ya, nggak apa-apa. Live record ya teman-teman, jadi iso rambung sak rambung-rambungnya. Bahwa artefak itu di wayang kancil sendiri ada wayang kancilnya Raden Mas Said dan wayang kancilnya Mbah Lejar gitu, Suwargi Mbah Lejar. Dua artefak yang sangat berbeda karena misinya juga berbeda. Mbah Lejar yang sangat realis gitu. Kinestetiknya wayang itu juga ya Betul-betul ya, diperhatikan. kalau saya ingat cerita Mbah Lejar sendiri gitu, bahkan cerita Mas Nanang ketika menyaksikan Mbah Lejar mengkria wayang ini ya nonton Animal Planet dulu, nonton bener boleh dikonfirmasi, mungkin Mas Nanang kalau nonton ini nanti Wangun, bisa bikin kawan-kawan, bisa bikin apa namanya, bisa bikin review atau bisa bikin komen atau apapun itulah. Atau mungkin cerita tentang proses karya Mbah Lejar. Saya ingat Mas Nanang cerita ke saya dan Mbah Lejar sendiri juga cerita ketika membuat wayang itu nonton Animal Planet, membuka ensiklopedia hewan, kemudian googling, pokoknya mencari tentang hewan itu secara kinestetiknya, hewan itu larinya seperti apa, loncatnya seperti apa, berulang kali sampai digambar, sampai dicorek. Itu pun kalau nggak puas, Mbah Lejar bisa bikin wayang itu berkali-kali. Misalnya contohnya membuat aswajak gitu, aswajak itu nggak pas gitu. Ketika prototipe pertama nggak pas, bikin prototipe kedua, bikin prototipe ketiga sampai benar-benar puas. Oh, iki paten prototipe kayak gini, misalnya gitu. Nah, mungkin nanti yang bisa cerita ini Mas Inu, Pak Dedi, Kapan-kapan kita undang sini harus kita tentang bicara soal artefak wayang kancil dan cerita soal wayang kancil. Betul. Tapi ya overall sih kalau buat saya artefak tadi menjadi sebuah bagian hipnosis, iya, karena ya nggak cuma wayang Purwo, nggak cuma wayang Gedog, nggak cuma wayang Ngadio, semua jenis wayang berhasil menghipnosis Ya, dari sisi artefak. betul. Keren. Ya mungkin akhirnya gitu dulu teman-teman. Transformasi pemikiran lewat artefak. Nah, pertanyaannya sebelum kita tutup. Sekarang kawan-kawan dengan artefak yang ada Mau ngapain? archetype yang mana? Mau ngapain dan mau memilih archetype yang mana? Semoga selaras. Semoga selaras dengan pilihannya. Terima kasih. Wayang Transformation.